kalangan NU tidak pernah bisa bersatu di dalam memilih pemimpin nasional dari kalangan mereka sendiri. Dalam arti kata lain, ingin saya katakan, walaupun saya ingin sekali mengatakan bahwa yang saya katakan ini tidak benar, NU di dalam konteks politik menderita apa yang disebut dengan mitos stranger king. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Banyak pertanyaan yang saya ajukan tentang NU dan politik di Indonesia yang berlangsung terus-menerus, dan jawaban-jawaban yang saya usahakan untuk saya ungkap itu memberikan hal yang tidak terlalu memuaskan. Pertanyaan-pertanyaan itu lahir dari kenyataan bahwa kalangan NU tidak pernah bisa bersatu di dalam memilih pemimpin nasional dari kalangan mereka sendiri. Kita telah melihat misalnya munculnya calon wakil presiden dari Megawati Soekarno Putri, yaitu Hasyim Muzadi pada kontestasi presiden 2004. Hasyim Muzadi kita tahu itu adalah ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama ketika diajukan menjadi calon wakil presiden bagi Megawati. Dalam prakteknya kemudian yang kita lihat adalah justru Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla yang tampil menjadi pemenang. Kendati pun Hasyim Muzadi itu telah dianggap paling representatif dari NU. Juga kemudian kita melihat munculnya adik dari Kiai Abdurrahman Wahid, yaitu Salahuddin Wahid, yang muncul menjadi calon wakil presiden bagi Jenderal Wiranto juga pada tahun 2004. Di dalam kenyataannya tidak banyak kalangan NU yang memberikan dukungan kepada Salahuddin Wahid dan Wiranto. Nah, terakhir kita melihat munculnya dua kandidat wakil presiden pada kontestasi 2024 ini. Yang pertama adalah Mahfud MD, yang kedua adalah Muhaimin Iskandar. Yang terakhir ini malah menjadi sangat menarik karena seperti Salahuddin Wahid, Muhaimin Iskandar termasuk darah biru NU plus ketua umum sebuah partai yang didirikan oleh PBNU itu sendiri, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Tetapi seperti yang kita lihat, ternyata pasangan NU di dalam kontestasi presiden ini juga gagal mendapatkan dukungan mayoritas dari kaum Nahdliyin itu sendiri. Maka saya kemudian berusaha mencari sebuah penjelasan yang sedikit bernilai terobosan. Tiba-tiba saya ingat sebuah karya seorang historian atau sejarawan yang bernama David Henley. Dia mengarang sebuah tulisan yang sangat menarik yang berbicara tentang stranger king. Secara harfiah, stranger king itu artinya raja yang berasal dari wilayah asing atau raja asing. David Henley memberikan penjelasan dengan frasa stranger king ini untuk memperlihatkan kenapa proses kolonialisasi yang berlangsung di Indonesia itu berlangsung relatif mulus dibandingkan dengan lainnya. Salah satu penjelasannya adalah bahwa di dalam masyarakat Nusantara yang kemudian disebut sebagai Indonesia dewasa ini,
itu terdiri dari berbagai macam etnik, terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan seterusnya, di mana mereka jauh lebih menekankan perbedaan daripada persamaan. Sebagai akibatnya, konflik terus-menerus berlangsung di tengah-tengah mereka atau di antara mereka. Lalu karena konflik yang berlangsung secara terus-menerus itu, maka menimbulkan kemudian suatu psikologis yang sangat distinktif di antara mereka, yaitu hilangnya kepercayaan bagi mereka untuk bisa membangun persamaan, untuk bisa membangun solidaritas atas dasar elemen-elemen yang sama yang mereka bisa berbagi. Karena apa? Karena konflik itu menimbulkan dendam di antara mereka satu sama lain. Inilah yang kemudian menyebabkan mereka bisa menerima munculnya seseorang asing atau kelompok asing atau tokoh asing yang di dalam frasa David Henley disebut sebagai stranger king, raja asing. Penjelasan tentang efektivitas dari stranger king ini, jika kita sederhanakan, adalah bahwa daripada suku-suku bangsa itu diangkat atau mengangkat diri menjadi pemimpin, tetapi meninggalkan kenangan konflik di antara mereka, maka lebih baik munculnya seorang asing yang tidak ada hubungan darah sama sekali dengan mereka dan juga tidak mempunyai kepentingan apapun di dalam konteks susunan kekuatan-kekuatan suku bangsa yang saling berkonflik itu, untuk menciptakan rule of the game, aturan permainan yang bisa diterima oleh semua pihak. Di dalam arti kata lain, ingin dikatakan bahwa konflik justru bisa diselesaikan ketika kemudian tidak ada di antara mereka yang menjadi pemimpin dari kalangan internal itu sendiri. Nah, inilah antara lain logika dari stranger king tadi. Daripada sesama kita yang menjadi pemimpin, tetapi kemudian rasa ketidakpercayaan masih tetap ada, maka lebih baik pemimpin itu berasal dari kalangan asing. David Henley kemudian menyatakan bahwa inilah salah satu apa yang disebut dengan social roots dari colonialization in Indonesia. Jadi akar-akar sosial dari proses kolonialisasi Indonesia. Bahwa penjajahan yang muncul di Indonesia, dalam konteks ini aktor utamanya adalah Belanda, itu terjadi karena perpecahan yang akut di antara masyarakat Indonesia itu sendiri. Oke. Nah, di dalam konteks ini menjadi pertanyaan, apakah mitos stranger king ini juga berlaku bagi kaum Nahdliyin? Jika kemudian kita lihat fakta bahwa kaum Nahdliyin dianggotai hampir 100 juta penduduk Indonesia, maka dengan sendirinya kita bisa melihat bahwa NU itu menaungi begitu banyak anggota-anggota masyarakat. Bahkan seperti yang sering saya katakan, NU merupakan sebuah organisasi Islam terbesar di dunia. Bukan hanya pada tingkat Indonesia, apalagi pada tingkat Asia Tenggara, melainkan di dunia. Dan karena itu, kemajemukan di antara mereka juga menjadi tidak terhindarkan. Dan kemajemukan, kebinekaan di antara mereka ini
itu memunculkan sebuah situasi, mungkin ya tidak di dalam konteks konflik, tetapi sentimen-sentimen bukan yang bersifat antar golongan, melainkan sentimen pada tingkat elit mereka sendiri. Karena bagaimanapun juga, sebagai sebuah massa yang begitu besar, maka tempting politically atau tempted politically, secara politik itu sangat menggoda. Kekuatan-kekuatan luar itu akan terdorong untuk memanfaatkan NU sebagai basis dukungan suara di dalam kontestasi politik. Maka kemudian situasi yang tempting ini, situasi yang sangat menggoda ini, itu memunculkan kepentingan-kepentingan yang berbeda di antara elit-elit NU itu sendiri. Ini mungkin menjelaskan mengapa tidak muncul seorang tokoh di dalam NU yang bisa diajukan menjadi calon presiden yang diterima oleh seluruh kalangan NU kecuali Kiai Abdurrahman Wahid. Tentu kita punya catatan tersendiri di dalam konteks ini. Keterpilihan Kiai Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Republik Indonesia pada 1999 itu tidak berlangsung di dalam sebuah kontestasi yang bebas, melainkan dipilih melalui pertarungan yang sempit, yaitu di Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dan di dalam situasi yang pada dasarnya tidak normal, di dalam pengertian Orde Baru runtuh, lalu kemudian pemimpin yang muncul menggantikan Presiden Soeharto, yaitu B.J. Habibie pada masa itu tegak pada posisi politik yang goyah, yang tidak kuat, karena bahkan partainya sendiri, yaitu Golkar, itu tidak terlalu yakin dengan kepemimpinan Habibie. Lalu kemudian diimbangi oleh munculnya kekuatan-kekuatan baru. Ada Amin Rais, ada Megawati, dan ada beberapa tokoh-tokoh lainnya. Di dalam kontestasi, di dalam ruang sempit yang semacam inilah, Kiai Abdurrahman Wahid kemudian terpilih menjadi presiden. Kiai Abdurrahman Wahid membuat sejarah tentu saja. Sebagai Ketua Umum PBNU, dia berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia. Tetapi sekali lagi saya katakan, ini hanya berlangsung di dalam situasi yang begitu spesifik. Tetapi ketika kemudian kontestasi kepresidenan itu diperluas, dibebaskan, seperti yang berlangsung pada masa reformasi sekarang ini, maka kita selalu melihat sulit sekali tercipta sebuah kesatuan pendapat di antara kaum Nahdijin untuk bisa muncul satu suara bagi calon presiden dari kalangan NU itu sendiri yang didukung sepenuhnya oleh kaum Nahdijin. Inilah yang kemudian mengingatkan saya kepada teori Stranger King itu tadi, bahwa masa NU yang begitu luas itu kemudian muncul di dalam bentuk faksionalisme, masing-masing dengan kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Dan terutama yang kita lihat pada tingkat elit, yang saya maksud elit di sini adalah para pimpinan-pimpinan puncak dari organisasi Nahdlatul Ulama. Masing-masing mereka itu telah terikat pada partai mereka masing-masing. Yang partai itu, kecuali PKB, berasal dari organ-organ yang sama sekali
tidak ada hubungannya dengan NU. Kita bisa katakan ada Golkar di situ, ada Gerindra di situ, ada Partai Persatuan Pembangunan di situ, ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di situ, dan seterusnya. Jadi each of them, masing-masing dari mereka itu telah tertanam di dalam partai-partai yang berbeda, yang tidak berasal dari kalangan NU. Inilah yang kemudian secara sederhana saya katakan yang menciptakan faksionalisme di antara elit NU itu sendiri. Dan karena itu mereka kemudian cenderung melihat bahwa calon dari NU yang tampil di dalam kontestasi atau di dalam setiap kontestasi kepresidenan itu mungkin persis seperti yang digambarkan oleh David Hadley tentang susunan dan gugusan-gugusan etnik masyarakat Nusantara, di mana di antara mereka telah mempunyai pengalaman kolektif untuk berkompetisi satu sama lain, atau karena itu tercipta sebuah perasaan-perasaan yang tidak saling mendukung di antara mereka, dan kemudian sebagai akibatnya mereka lebih menekankan perbedaan kepentingan daripada memperlihatkan elemen-elemen yang sama bagi mereka untuk bisa berbagi. Inilah mungkin yang bisa menjelaskan mengapa calon-calon pemimpin puncak nasional yang berasal dari NU tidak bisa sepenuhnya didukung oleh kalangan NU itu sendiri. Dalam arti kata lain, ingin saya katakan, walaupun saya ingin sekali mengatakan bahwa yang saya katakan ini tidak benar, adalah bahwa NU di dalam konteks politik menderita apa yang disebut dengan mitos stranger king. Kalau kita lihat pada kontestasi kepresidenan 2024 ini, maka kita akan melihat sesuatu yang menarik, yaitu mereka tampaknya lebih happy memunculkan apa yang bisa kita sebut sebagai strange cultural actors. Jadi aktor-aktor budaya yang pada dasarnya asing dari mereka, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Prabowo Subianto, seperti yang telah kita sampaikan atau kami sampaikan di dalam konten sebelumnya, itu adalah seorang aktor dari metropolitan super culture yang pada dasarnya tokoh yang telah mengalami proses westernisasi yang berlanjut, yang dalam dua tanda kutip relatif paripurna, karena akar-akar modernitasnya itu jauh lebih berpengaruh di dalam sistem tingkah laku politiknya dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat tradisional. Lalu Gibran Rakabuming Raka di pihak lain itu adalah seorang tokoh muda yang berasal dari pusering tanah Jawa, yaitu salah satu pusat tanah Jawa, Surakarta, yang sama sekali tidak punya akar Nahdiyin. Kombinasi dua tokoh ini pada dasarnya, kalau kita kembali kepada teori dari Stranger King itu tadi, berasal dari budaya asing di dalam perspektif NU secara keseluruhan. Sebab jika disederhanakan, mereka yang mempunyai tradisi NU di samping berusaha menciptakan keharmonisan di antara mereka, self-manage di dalam kesantunan dan seterusnya, juga penghormatan terhadap para wali, penghormatan terhadap tokoh-tokoh suci, penghormatan terhadap tempat-tempat suci seperti makam
yang sering mereka sebut kuburan, lalu kemudian tradisi tahlilan dan seterusnya yang harus kita katakan itu bukan merupakan tradisi dari Prabowo Subianto maupun Gibran Rakabuming Raka. Toh di dalam kenyataannya justru dua tokoh inilah yang dipilih oleh sebagian besar kaum Nahdliyin. Sebenarnya untuk membuktikan preferensi politik kaum Nahdliyin yang semacam ini tidaklah terlalu perlu dilakukan survei yang rumit. Cukup dilihat di wilayah-wilayah di mana NU kuat, di situ justru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangkan pertarungan di dalam kontestasi kepresidenan dan justru kemudian mengalahkan calon-calon dari NU itu sendiri, yaitu di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Ini menunjukkan bahwa mereka atau NU mungkin secara keseluruhan itu punya preferensi politik, punya kecenderungan-kecenderungan politik untuk tidak memilih pemimpin politik nasional dari kalangan mereka sendiri, yaitu presiden dan wakil presiden. Karena toh pada akhirnya seperti yang sekarang ini kita lihat, yang tampil adalah the strange cultural actors di dalam perspektif NU, yaitu tokoh-tokoh budaya asing yang tidak melaksanakan praktek-praktek dan tradisi-tradisi yang biasa berlangsung di kalangan NU itu sendiri. Saya sekali lagi berharap penjelasan ini itu segera bisa dibantah. Tetapi fakta yang sementara ini kita lihat adalah bahwa mitos Stranger King seperti yang diciptakan oleh David Henling tampaknya itu berlaku di kalangan NU dewasa ini, khusus di dalam kontestasi presiden dan wakil presiden tahun 2024.